Kunci pendidikan adalah belajar. Belajar ini nggak tahu menjadi tahu lewat belajar. Betul. Belajar nggak bisa menjadi bisa lewat belajar. Belajar nggak terbiasa menjadi biasa lewat belajar. Belajar jadi nggak ikhlas menjadi ikhlas lewat belajar keikhlasan. Halo, Assalamualaikum sahabat Hamka. Jumpa lagi dengan Reni di The Passport Hamka, Pasca Sarjana Podcast. Hari ini cukup cerah sahabat Hamka, jadi kita mau ngobrol-ngobrolnya lebih semangat karena cuaca juga sudah mendukung. Dan hari ini sudah hadir di sini Profesor Dr. Abdul Rahman Agani MPD. Beliau saat ini menjabat Sekretaris Bidang 1 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Beliau adalah seorang guru besar dan juga salah satu contoh atau panutan bagi saya secara pribadi. Ayo kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Prof. Rahman. Prof. Rahman atau Prof. Gani nih Prof? Aku manggilnya. Silakan aja, Prof. Silakan Rahman aja. boleh, Prof. Gani boleh. Boleh ya, siap. Prof, gimana Prof kabarnya Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Prof sibuk banget nih soalnya kita udah mengatur beberapa jadwal. Alhamdulillah sahabat Hamka hari ini bisa juga hadir di podcast Uhamka ya Prof ya. Ya itu semuanya karena kegiatan UHAMKA dan Pasca Sarjana gitu. Masih sibuk berarti ya Prof ya. Iya, ya. Iya, Prof kalau dilihat dari bidang di bawah sekretaris bidang 1 ini kan ada bidang pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan penjaminan mutu. Salah satunya ini kan di bidang pendidikan dan pengajaran ya Prof. Itu Betul. membawahi bidang apa aja sih Prof? Jadi gini, saya mungkin grand design dulu ya, secara Iya. makro dulu lah gitu. Gimana? Jadi kan tugas perguruan tinggi itu kan apa yang disebut dengan ada Tridharma perguruan tinggi, ada kalau PTMA itu satu Dharma perguruan tinggi, ya kan gitu. Iya. Salah satu dari satu Dharma perguruan tinggi adalah pendidikan pengajaran, kan gitu. Nah kalau pendidikan pengajaran itu kan artinya bagaimana tugas dosen itu melakukan di samping pendidikan juga pengajaran, kan begitu. Kepada siapa itu? Pada mahasiswa gitu kan. Dengan tugas utama tentu saja dosen itu kan merancang, memisahkan pembelajaran, Iya. kemudian melakukan action pembelajaran itu sendiri. Di samping membuat bahan ajar sebelumnya, Iya. kemudian mengevaluasi, ya kan seperti itu. Berarti secara nggak langsung Dan sekaligus Iya. sekaligus juga membangun potensi mahasiswa. Karena mahasiswa itu memiliki potensi yang tidak sama sebenarnya. Di samping membangun bukan hanya mengajar tapi mendidik. Itu kan, mendidik itu beda dengan mengajar. Semua orang bisa orang mengajar, tapi mendidik belum tentu semua orang bisa. Jadi sekaligus membangun potensi dan juga membangun karakter mahasiswa itu sendiri. ya berarti secara tidak langsung sebelum mulai perkuliahan ataupun akademik, Betul. Prof dengan para dosen itu diskusi untuk kurikulum, terus nanti maunya seperti apa, seperti itu ya Prof ya? Betul, betul. Iya, iya. Jadi menyiapkan perancangan itu jadi penting. Merancang ya, betul. Merancang, menyiapkan bahan ajar, modul ajar dan sebagainya. Iya. Di samping itu juga tugas dosen bukan hanya mendidik mengajar kan, tapi membimbing, mengarahkan, termasuk membimbing Betul. tesis, skripsi. Kalau dari S3 misalnya ada semacam co-promotor dan promotor seperti itu gitu. Iya, iya. Berarti sangat panjang sekali tugasnya Iya, ya Prof. Karena betul. bukan Dan- hanya mengajar, mendidik, tapi juga sampai mereka selesai Betul. perkuliahan. Tugas dosen itu dengan tugas guru sebenarnya amat sangat mulia menurut saya. Betul, betul. Ya Prof. kan? Betul. Kenapa mulia? Jadi dia bagaimana dapat mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni Betul, betul. dengan tugas utama tadi lewat satu Dharma perguruan tinggi bagi PTMA kan gitu ya. Iya, sedikit ini dulu nih, Prof. Tapi memang sih, Prof, dosen, guru, kenapa bisa awet muda ya, Prof ya? Karena kalau saya sendiri kalau ngelihat guru saya, dosen saya dari yang waktu saya masih kuliah pada saat ketemu sekarang, kok kayaknya perubahannya sedikit awet muda apa karena enjoy atau suka gitu, Prof, sama bidangnya gitu ya. Ngaruh nggak sih, Prof? Ya bagaimana hidup ini dibawa apa namanya ya? Kalau saya dia level sersan. Serius tapi santai. Nah gitu aja. Jadi enjoy aja hidup ini, dinikmati aja gitu. Ya kan? Betul, betul. Makanya itu rahasia awet muda. Jadi kalau sahabat Hamka mau awet muda, salah satunya mungkin mau menjadi guru atau dosen ya, Prof ya. Ya. Selain nanti juga awet muda, terus juga ini amalnya sangat
tinggi sekali, besar ya, karena dia yang menciptakan atau mendidik sampai nanti selesai dan siap untuk. Sebenarnya gini, dalam tanda kelakar ya, tugas dosen, tugas guru itu kan amat sangat mulia. Kenapa amat sangat mulia? Kita lihat di hadis Muslim ya, ketika orang sudah meninggal, ya ada 3 yang bisa dibawa: amal perbuatan, sedekah jariyah, dan ilmu iman manfaat, termasuk waladun soleh. Iya betul, Prof. Nah gitu, waladun soleh kan. Jadi ilmu iman manfaat diberikan kepada mahasiswa, kepada masyarakat. Kalau dia ikhlas karena Allah, insya Allah mengalir berdampak kepada dia. Kan begitu. Ilmu iman manfaat. Kemudian juga sedekah jariyah. Yang tidak kalah pentingnya adalah waladun soleh. Menurut saya, mahasiswa itu termasuk anak kita juga ya, anak katanya anak ideologis. Kalau anak kandung, anak biologis. Betul. Nah, ketika kita mengajar S3, masuk S3, kebenaran kita ajarkan, masuk S3, punya mahasiswa lagi S2, masuk S2, S1 ngajar lagi mahasiswanya. Insya Allah kalau kita sampaikan hal-hal yang benar, berdampak ya, impact-nya mungkin kepada kita. Betul, tapi itu karena ikhlas semuanya, agar nilai ibadahnya ada. Berarti amal yang tak berhenti ya, Prof ya? Betul. Secara nggak langsung, Prof misalkan mendidik seorang dokter nanti menjadi dosen, itu amal jariahnya panjang sekali. Panjang sekali. Tapi kita ada mengharapkan gitu ya, itu dengan sendirinya. Jadi kan. Betul, yang penting ikhlasnya ya, Prof ya? Ikhlas, yang penting ikhlasan. Kalau nggak ada ikhlas, segala sesuatu nggak ada nilai ibadah. Betul, jadi harus ikhlas ya, sahabat Hamka. Betul. Ya, Prof, lanjut nih Prof, ini nih Prof, kan kalau kita lihat banyak anak muda sekarang yang beralih ke influencer ya, menjadi influencer, karena kita lihat ekonomisnya juga menjamin juga gitu ya kalau kita lihat sekarang. Menurut Prof, dengan problematik yang sekarang anak-anak muda beralih ke dunia sosial media, terus juga menjadi influencer, pendidikan itu masih termasuk yang paling penting nggak sih, Prof? Oke, menurut saya pendidikan tetap masih yang utama, masih penting. Iya. Ya. Kenapa penting? Itu tadi, itu kan semacam influencer tadi kan semacam keterampilan ya. Iya betul. Keterampilan. Padahal kan kalau kita dalam komponenti penilaian itu ada istilah kognitif, afektif, psikomotor. Pengetahuannya seperti apa, sikapnya attitude seperti apa, dan keterampilan. Nah menurut saya influencer itu salah satu keterampilan. Tapi dibentuk prosesnya lewat edukasi, pendidikan sebenarnya. Jadi ada basicnya, tetap pendidikan jadi penting. Nah kalau bilang pendidikan nggak penting, nggak usah kuliah, nggak usah melakukan pendidikan aja. Ikut aja pelatihan-pelatihan. Kan gitu ya. Dan itu masih sangat menjamin sekali sebenarnya pendidikannya, Prof. Pendidikan masih penting sebagai basic utama, basicnya gitu. Kan orang kalau pendidikan berbeda. Mohon maaf, S1, S2, S3, cara pandang, sikap, buat, bertindak, cara, ya kan? Beda kan? Gitu. Mungkin kalau influencer sekarang sebenarnya nggak masalah, asalkan mereka tetap alur pendidikannya tetap dijalani dan juga diselesaikan ya, Prof. Ya. Ini kan kita hidup ini apa? Pendidikan itu kan investasi masa depan dan kehidupan yang lebih baik sebenarnya. Kalau soal cari duit bisa saja nggak melalui pendidikan. Betul nggak? Betul. Banyak orang tidak melalui pendidikan juga hartawan. Ya kan, jutawan kan, betul nggak? Banyak contohnya itu, nggak perlu saya sebut. Iya. Betul nggak? Betul sekali, Prof. Dan sebenarnya di agama juga dianjurkan untuk kita mencari pendidikan setinggi-tingginya ya, Prof ya, untuk belajar terus ya. Lihat tadi di surat apa itu? Ada di dalam satu surat, orang yang berilmu itu kan melalui pendidikan jalannya. Ilmu pengetahuan dapat jalur pendidikan. Di Al-Quran sebutkan dalam menjadi 11 atau berapa nih, dicek lagi ya, berarti saya keliru. Orang yang berilmu diangkat 1 derajat akan keilmuannya. Gitu. Kalau nggak saat ini mungkin bisa, gitu kan? Nah, itu janji Allah begitu dalam Al-Quran gitu. Kenapa kita tidak yakin akan hal itu? Maka tetap adanya pendidikan itu menjadi base, jadi penting, menjadi utama menurut saya. Iya, jadi jalurnya mana? Ya, satu pendidikan, dasar menengah, tinggi kan begitu. Gitu. Iya, jadi jangan melihat saat ini, tapi pendidikan adalah investasi juga untuk masa depan kita ya, Prof. Bisa dikatakan demikian. Bisa dikatakan gitu. Nah, terkadang Prof, ini ada suka dilema kita pada saat misalkan lulus SMA nih, kita masih bingung mau masuk mana. Sedangkan ada berbagai faktor, contohnya pilihan orang tua atau prospek pekerjaan yang dibutuhkan di dunia masyarakat yang ada gitu. Betul.
menurut Prof pribadi nih Prof, kita harus ngikutin feeling kita pada saat mau masuk kuliah atau kita harus melihat prospek pekerjaan yang sedang tren saat itu? Ya, menurut saya gini, setiap apa ya, ini kan gini, kalau bahasanya kan peserta didik ya, Iya. atau mahasiswa peserta didik, dia kan memiliki potensi yang tidak sama. Ya, mestinya, mohon maaf, orang tua itu tidak memaksakan keinginannya bahwa anaknya itu bisa hal tertentu. Iya. Mestinya biarkan anak itu memilih sesuai kompetensi dan maunya kemana. Betul. Dengan sendirinya nanti kan potensinya berkembang. Ini kadang-kadang kita sebagai orang tua memaksakan seseorang bisa ini, dia ingin juga ke seseorang itu. Nah dengan begitu nanti kan paksa dengan saja mengikuti itu, paksa-paksa mengikuti, membuat anak apa siap SDM-nya. Iya. Jadi tidak semua bisa digiring atau ke sana semua. Jadi potensinya dikembangkan, dari potensi itu nanti otomatis menurut saya pasar itu mengikuti, siap akan dunia kerja ya, maksudnya pendidikan, dunia industri dan dunia kerja kan begitu. Betul. Begitu, jadi tetap basicnya sesuai dengan anaknya mau kemana gitu kemana. ya. Jadi karena dia memiliki potensi, silakan aja mau kemana. Cekung pasar, dunia pasar itu otomatis kan punya, kalau dikaitkan dunia industri, dunia jadi industri, otomatis nanti dia terserap di mana. Ya, sesuai dengan potensinya di mana. Betul. Bukan berarti penting langsung pendidikan diabaikan, enggak. Karena ini ngaruh juga ya Prof, karena pada saat kita S1 4 tahun, kita menjalani dengan sesuatu yang bukan kita suka, otomatis akan berpengaruh juga ya Prof? Berpengaruh juga. Iya, karena kalau kita enjoy dengan apa yang kita sukai, otomatis pada saat kita kuliah juga 100% kita akan hadir di situ. Betul. Iya. Maka kalau bisa sebenarnya kan ada semacam tes kemampuan sebelum anak-anak prasekolah itu, anak saya kompetensinya kemana, bisa dilihat itu. Jadi orang tuh bisa melihat tes psikologi kalau nggak salah ya. Iya. Kompetensinya ini. Jadi itu kalau orang tua tinggal mendukung ya. Mendukung, support gitu. Jangan memaksakan kehendak bisa ini bisa itu. Menurut saya seperti itu. Jangan itu. Karena itulah anugerah sebenarnya. Itulah kebesaran Tuhan. Betul. Karena memiliki potensi yang tidak sama. Kalau beragam ya Prof? Beragam, variasi. Kalau sama berarti mohon maaf tanda kutip, sebetulnya Tuhan Allah nggak ada di situ ya. Dengan adanya berbagai banyak atau beragam. Itu kebesaran Tuhan. Betul. Itu sebenarnya. Dan itu akan menciptakan masing-masing porsiannya di dunia industri ya Prof? Betul. Iya Prof, ini kan kalau kita lihat kan sekarang biaya kuliah mahal Prof. Dan ada beberapa orang yang mungkin lebih mementingkan kita bekerja dulu deh sambil nabung nanti bisa buat kuliah gitu. Sebenarnya ada kata terlambat nggak sih Prof bagi orang yang misalkan di awal mereka menabung dulu nih Prof, terus baru dia memikirkan untuk kuliah gitu. Sebenarnya ada kata terlambat nggak sih Prof untuk meraih pendidikan? Jadi gini, kita kembali lagi tentang pendidikan itu sendiri, bahwa pendidikan itu adalah penting untuk investasi masa depan yang lebih baik kan begitu ya. Nah, kalau kaitan dengan pertanyaan itu tadi bahwa misalkan mereka nggak punya uang gitu, mereka mau kerja dulu. Mikir udah terlambat nggak sih gitu Prof. Jadi karena begitu pentingnya pendidikan sebagai dasar bagaimana investasi masa depan, jadi istilah menurut saya pendidikan nggak ada istilah terlambat untuk belajar. Bukankah pelajar kan wajib hukumnya kan? Iya. Nah, coba istilahnya ada ini pepatah apa dari baru lahir dengan meninggal yang lahat itu wajib. Jadi istilah belajar itu nggak ada istilah muda, istilah tua nggak ada. Di situ sebutkan gitu kan, nggak ada. Justru saya sebenarnya gini, kadang-kadang ada mahasiswa itu udah agak usianya udah lanjut. Dewasa lah ya. Dewasa. Saya mau apa ya? Udah nggak bisa berpikir sebagai sebenarnya ini waktu saya kuliah dulu. Kalau dijelaskan oleh dosen bahwa sebenarnya membaca Al-Quran, membaca yang lain, hal buku yang positif itu mengurangi yang disebut dengan penyakit Alzheimer sebenarnya, kepikunan. Iya betul. Dengan banyak membaca, apa saja yang positif membaca itu, termasuk baca Al-Quran dan sebagainya, itu mulai kepikunan. Nah kalau dia kuliah, misalnya kan belajar, membaca dan membaca, ya kan itu merangsang otaknya. Tidak mudah kalau handphone itu
sinyalnya satu udah mau mati gitu ya. Hang gitu ya. Nah kalau bahasa lain disebut bahasanya tidak mudah meluk, otak melepasnya nggak mati sel-sel otaknya itu. Ini kan di otak kita ada miliaran sel gitu. Itu kalau nggak diasah dan sebagainya, dirangsang maka dia akan mati pelan-pelan. Miliaran kalau digelar selapangan tuh ribuan sel nggak cukup digelar gitu. Ya agar tidak mudah penyakit yang disebut Alzheimer, maka istilah nggak ada belajar, nggak ada istilah muda dan tua. Gitu sebenarnya. Jadi sahabat Hamka, bagi sahabat Hamka di luar sana yang masih mungkin kira-kira masih ragu untuk meneruskan pendidikan ya Prof ya, betul. Tetap saja terus lanjutkan karena kita di sini hanya berusaha ya Prof. Nanti mungkin ada jalannya di luar sana setelah kita melanjutkan pendidikan. Yang penting gini, kita niat untuk itu ada, ya, belajar dan belajar. Persoalan yang lain, keuangan itu bisa dicari dengan sendirinya, ya kan. Sama seperti kayak motor saya, apapun boleh kita tidak punya, yang penting semangat. Nah gitu. Siap, Prof. Dengan semangat itu yang lain menyemangati semua. Begitu. Bahkan kalau kita sambil bekerja sambil kuliah, kita akan sayang ya Prof kalau kita meninggalkan waktu kuliah gitu, karena kita udah berusaha sambil kerja sambil kuliah. Sebenarnya gini, kuliah sambil bekerja itu bisa. Ada perguruan tinggi yang membuka untuk itu juga. Dibolehkan, boleh gitu. Dan bahkan dengan kuliah sekarang modelnya online gitu ya, dimungkinkan, kan ada ketentuannya. 60% dan 40% kan gitu ya, untuk misalnya online-nya berapa persen, tatap mukanya, online-nya berapa persen, itu kan regulasi, ada aturannya yang mengatur itu. Masih ada dimungkinkan itu sebenarnya. Dan di UHAMKA pun bisa ya Prof? Bisa. Apalagi kita di sini kan S2, S3 yang rata-rata notabene mereka sudah bekerja ya Prof untuk meningkatkan tarafnya. Di sini di UHAMKA pun kita bisa kuliah sambil bekerja. Bisa di UHAMKA. Bisa ya. Prof, kita tahu waktu Prof di sini sangat sedikit sekali, banyak sekali yang ingin Prof kerjakan. Kira-kira ada nggak sih Prof untuk pesan-pesan ke generasi muda atau sahabat Hamka, pesan dari Prof Gani? Gini, sebelum lahirnya pesan ya, gini, saya kutip apa kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada 4 kategori manusia. Ini mudah-mudahan bisa nangkap ya. Agak filsafatnya agak tinggi ini. Manusia yang pertama disebut bahwa manusia itu tahu di tahunya terhadap sesuatu, terhadap satu ilmu. Ya, tahu di tahunya. Ini kalau kuliah 3 SKS nih. Tahu di tahunya. Tahu di tahunya. Berarti dia tahu akan hal itu gitu. Yang kedua, tahu di tidak tahunya. Beda kan? Iya. Hanya kuliah 6 SKS ini. Yang ketiga, di tidak tahunya, di tahunya. Beda kan? Yang terakhir, di tidak tahunya. Artinya dia nggak tahu sama sekali. Dan menurut saya itu sunatullah itu. Kesempurnaan hanya Tuhan, hanya Allah yang punya. Tapi kalau tahu di tahunya semua berbagai aspek, udah sempurna manusia itu. Nggak perlu lagi melalui pendidikan, nggak perlu lagi belajar. Nah gitu. Oleh karena itu 4 hal tadi dikunci dengan kata pendidikan. Pendidikan adalah kuncinya belajar. Nah, ini untuk pesan kepada generasi muda atau kepada yang lain. Kunci pendidikan adalah belajar. Belajar ini nggak tahu menjadi tahu lewat belajar. Belajar nggak bisa menjadi bisa lewat belajar. Belajar nggak terbiasa menjadi biasa lewat belajar. Belajar jadi nggak ikhlas menjadi ikhlas lewat belajar keikhlasan. Nah, ini sulit. Sebenarnya ada nilai ibadah semuanya ikhlas gitu. Nah itu kan. Oleh karena itu, karena pendidikan penting untuk teman-teman yang lain ya, yang bagi yang meningkatkan kualitas diri, kompetensi diri, maka pendidikan menjadi dasar untuk masa depan yang lebih baik lagi. Jadi belajar dan terus belajar, long life education. Nah gitu, belajar sepanjang hayat. Nah, keren gitu. Prof, keren. Baik. Ya, Prof mungkin sudah ada pantun Prof yang disiapkan Prof untuk kita. Biasa kan Prof suka pantun juga nih. Oh betul dulu ya. Yang mana pantunnya nih? Bebas aja Prof, bebas. Banyak pantun saya. Yang kira-kira berhubungan dengan pendidikan Prof. Kita supaya semuanya semua pendidikan. Biar generasi muda di sana atau sahabat Hamka semangat mau tetap terus mengejar pendidikan. Ada nggak kira-kira Prof pantunnya? Wah itu sayang baju saya tidak batik, gelap-gelap. Kalau batik-batik mungkin saya mengarang pantun semalam nih enggak.
Jadi gini aja bahwa clue-nya ya bahwa pendidikan itu bagi semua ya, kan ada pendidikan for all, pendidikan untuk semua, kan gitu, kan jadi penting gitu depan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, setelah kita ingin mengajak untuk semua, mari kita meningkatkan kualitas diri, kompetensi kita, ya kan. Soal yang lain-lain bisa ditopang, gitu kan, bisa dicarikan. Itu saja. Jadi kalau pantun apa ya? Paling pantun ucapan terima kasih ya. Boleh Prof, silakan Prof. Acara. Iya, ya. Boleh Prof. Coba Prof. Jadi pantunnya ada 2 nih, ada 3. Boleh ya? Boleh ya Prof. Tapi ini nggak ada syuting. Boleh Prof, silakan ya. Prof. Ini karena kebetulan mau jelang Ramadan. Iya. Ya kan, saya juga mohon maaf lahir batin gitu kan. Jadi ikan kakap, ikan patin sebenarnya. Mohon maaf lahir batin. Keren Prof. Puasa kan gitu. Iya. Kalau kita tidak bermaaf-maafan, pada orang tua, pada tetangga, kerabat, itu puasa kita katanya nggak diterima. Sebentar lagi ya Prof ya. Sebentar lagi gitu. Oke. Terakhir mungkin Sofian dan MP Sukaisi itu biasa langganan. Iya Pak. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Prof. Atas undangannya. Nggak kapok kan Prof di pas waktu Hamka ya Prof? Enggak, saya senang diundang begini. Ya lain kali kita bisa lain kali boleh. Siap. Yang terakhir untuk menutup ya, anak itik main di sawah. Cakep. Ya. Minum tonikum untuk kesehatan tubuh. Cakep Prof. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Sahabat Hamka, sudah didengar tadi 3 pantun dari Prof Rahman. Mudah-mudahan bikin semangat sahabat Hamka di luar sana untuk terus mengejar pendidikan, terus belajar. Tapi jangan lupa like and subscribe YouTube SPSU Hamka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.